Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya, Fatia Nahda, Itisama Hasan, Fedra Gafar, dan Feni Nuraisyah ingin mempresentasikan studi kasus keamanan basis data DB2. Next. Sebelum itu saya ingin menjelaskan latar belakang dari studi kasus ini. Jadi ada sebuah perpustakaan yang menggunakan sistem basis data untuk mengolah informasi terkait buku, peminjam, pustakawan, transaksi peminjaman, dan administrator. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data, perpustakaan ini menerapkan Row and Column Access Control atau RCAC yang mencakup pengaturan akses berdasarkan peran pengguna dan pembatasan kolom yang dapat dilihat oleh aktor tertentu. Next. Jadi di sini terdapat roles dan privilege mereka. Jadi terdapat peran ataupun hak akses yang bisa dilakukan oleh aktor perpustakaan ini. Jadi yang pertama ada peminjam. Jadi peminjam dapat membaca data peminjam milik diri sendiri. Kemudian peminjam dapat membaca data buku dan peminjam dapat membaca data transaksi peminjaman milik dirinya sendiri. Kemudian ada aktor pustakawan. Jadi aktor ini hanya dapat membaca data pengunjung, hanya dapat membaca data buku, data pustakawan. Kemudian pustakawan ini dapat membaca, menambahkan, mengubah, menghapus data transaksi peminjaman. Kemudian ada aktor terakhir yaitu administrator. Jadi administrator ini dapat membaca, menambahkan, mengubah, dan menghapus data-data dari pengunjung, buku, transaksi peminjaman, dan juga pustakawan. Kemudian administrator ini hanya dapat membaca data administrator. Selanjutnya ada add user, di mana add user ini menjelaskan bagaimana menambahkan pengguna baru dengan aturan. Nah, menambahkan user P001 sebagai peminjam, 001 sebagai administrator, dan K001 merupakan pustakawan. Nah, penambahan user ini berfungsi sebagai implementasi aktor perpustakaan yang akan diberikan role. Nah, gambar terminal CentOS ini menunjukkan perintah add user yang menambahkan pengguna ke sistem. Ada create role. Nah, create role ini merupakan SQL yang digunakan untuk membuat role atau peran di sebuah database. Nah, ini berfungsi untuk mengatur hak izin akses sesuai privilege setiap aktor. Nah, ini ada membuat role untuk peminjam, administrator, dan pustakawan. Nah, yang pertama yaitu role peminjam. Nah, hak akses diberikan untuk melihat tabel pengunjung, transaksi, peminjam, dan buku tersedia. Yang dimana user ini bernama P001 yang berperan menjadi peminjam diberikan hak akses sesuai privilege peminjam. Nah, yang kedua yaitu create role perpustakaan. Nah, ini di mana hak akses ini diberikan untuk melihat dan mengelola tabel buku peminjam dan transaksi peminjam. Nah, ini bernama user ber, user bernama K001 yang berperan menjadi pustakawan yang diberikan hak akses sesuai privilege pustakawan. Nah, yang terakhir yaitu create role admin, yang dimana admin ini diberikan hak akses penuh pada tabel pengunjung, transaksi peminjam, buku, dan pustakawan. User bernama A001 yang berperan menjadi admin diberikan hak akses sesuai privilege admin. Atau, Baik, yang selanjutnya adalah create permission untuk tabel pengunjung, di mana pada langkah ini membuat permission untuk mengizinkan suatu user untuk mengakses ke baris data pada suatu tabel. Nah, ini berfungsi untuk mengatur kapan suatu baris tertentu dapat diakses oleh setiap user yang memiliki privilege atau diberikan akses terhadap data tersebut. Yang pertama adalah create access untuk mengakses akun user yang ada di tabel pengunjung, di mana untuk peminjam hanya dapat melihat data miliknya sendiri sesuai dengan query yang tertera yaitu verify role for user, session user, peminjam, sambungan satu adalah in-
untuk benar n pengunjung dot pengunjung underscore id sama dengan session user, di mana query ini berfungsi agar setiap peminjam hanya dapat melihat data milik dirinya sendiri dan tidak dapat melihat data milik peminjam yang lain. Lalu untuk admin dan pustakawan mendapatkan akses semua baris ke tabel pengunjung sesuai dengan privilege yang mereka miliki dengan query verify role for user, session user, admin sama dengan satu, or verify role for user, session user, pustakawan sama dengan satu. Selanjutnya adalah create permission untuk tabel transaksi peminjaman, di mana di permission ini peminjam hanya dapat melihat data transaksi peminjaman miliknya sendiri yang ditunjukkan dengan query verify role for user, session user peminjam sama dengan satu, and transaksi peminjaman dot pengunjung underscore ID sama dengan session user yang menunjukkan bahwa setiap peminjam hanya dapat melihat data transaksi peminjaman milik dirinya sendiri dan tidak dapat melihat data transaksi peminjaman milik peminjam yang lain. Lalu untuk admin dan pustakawan mendapatkan akses semua baris sesuai privilege, di mana admin dan pustakawan dapat melihat seluruh peminjam yang ada atau dapat melihat seluruh baris data yang ada pada tabel transaksi peminjaman dengan query verify role for user, session user, admin sama dengan satu, or verify role for user, session user, pustakawan sama dengan satu. Selanjutnya adalah create mask. Create mask ini berfungsi untuk membatasi akses terhadap data kolom pada tabel tertentu. Untuk yang pertama adalah create mask pengunjung, di mana ini berfungsi untuk melindungi informasi sensitif yaitu NIK pengunjung. Dalam query-nya disebutkan create mask nick mask pengunjung on db2 instance 1 dot pengunjung, di mana pengunjung atau pemilik data hanya dapat melihat NIK mereka sendiri dalam bentuk aslinya sesuai dengan inputan yang telah dimasukkan. Sedangkan untuk pengunjung lain atau peminjam yang lain dan aktor lain selain peminjam hanya dapat melihat NIK yang telah disembunyikan atau telah dimask. Dengan di sini kami menggunakan XXX sebagai sensor untuk NIK-nya. Selanjutnya sama untuk create mask pustakawan dan create mask admin, di mana untuk pustakawan hanya dapat melihat data NIK pada baris data milik dirinya sendiri, dan pustakawan lain serta role atau aktor yang lain hanya dapat melihat NIK yang telah disensor ataupun di sini kami menggunakan XXX. Sama juga dengan admin, di mana admin hanya dapat melihat NIK milik dirinya sendiri. Dan untuk admin yang lain, serta role atau aktor yang lain, melihat NIK dari eh, admin tersebut dengan NIK yang telah disensor, yaitu XXX. Baik, selanjutnya adalah video. Sini kita ada review dari query-query yang sudah dibuat sebelumnya. Ada grand role access, juga role permission, dan column mask-nya. Oke, sekarang kita masuk sebagai admin. Sini dilihatkan sebagai admin. Saya lihat sendiri, A001 adalah user admin. Role admin bisa melihat dan memasukkan pengunjung baru ke dalam tabel pengunjung. Sini dekorasinya bisa. Dan jika di insert dan di select. Nah, di sini query terbukti berhasil, memiliki akses admin. Sekarang pengunjung berjumlah 4. Lalu admin juga bisa melihat tabel admin. Ini terlihat admin bisa membuka tabel admin. Namun NIK disensor karena NIK bisa dilihat sesuai dengan usernya. Jika bukan usernya, maka NIK akan disensor dengan XXX. Itu juga berlaku pada tabel pengunjung tadi. Nah, di sini admin bisa melihat dan memasukkan pustakawan baru pada tabel pustakawan. Bisa dilihat
Di sini bisa menselect dengan jumlah awal 3. Lalu menginsert pustakawan baru dengan nama Bang Hisham. Dan bisa memiliki akses. Lalu lanjut ke transaksi peminjaman. Di sini admin bisa menselect dan juga bisa memasukkan data baru. Ini tadi salah. Ini benar. Dan di select lagi bisa. Lalu juga bisa melihat dan mengedit buku. Select bisa. Dan juga bisa memasukkan buku baru. Nah, bisa menambahkan buku baru di bawahnya. Lalu ada sebagai role pustakawan. Kita masuk sebagai role pustakawan dengan username. Lihat K001. Ini adalah username yang memiliki role sebagai pustakawan. Sekarang bisa melihat tabel pustakawan. Nah, seperti kasusnya di kolom Mesnik, pustakawan hanya bisa melihat nicknya sendiri, tidak bisa melihat nick dari pustakawan lain. Juga di tabel pengunjung, pustakawan tidak bisa melihat nick pengunjung sama sekali, dikarenakan nick hanya bisa dilihat oleh user atau pemilik dari nick tersebut. Sini pustakawan bisa melihat dan menambahkan transaksi peminjaman. Nah, sini jadi 2. Tadi 1 karena dia dihapus oleh admin. Sekarang pustakawan bisa menambahkan 1 lagi, jadi 2. Lalu ada role pengunjung. Nah, kita berubah lagi ke dalam ke username, ke user pengunjung. Bisa dilihat P001 adalah user dengan role pengunjung. Di sini pengunjung menselect view dikarenakan buku ada yang tidak bisa dilihat ketika buku tersebut sedang dipinjam. Bisa melihat transaksi peminjaman. Di sini pengunjung bisa melihat transaksi peminjaman, namun hanya bisa melihat transaksinya sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.